Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Di sini saya akan menjelaskan dua jenis kalimat sebagai dasar untuk belajar bahasa Inggris di mata kuliah bahasa Inggris di kelas PIAUD, yaitu Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Tentu sebelum kita mulai dalam pembelajaran itu, kita perlu mengucapkan yang namanya greeting atau tegur sapa dalam pembelajaran bahasa Inggris. Good afternoon everyone, selamat sore, atau bisa kita menggunakan good morning, yaitu selamat pagi. Baik, di sini saya akan menjelaskan salah satu jenis tenses di dalam pelajaran bahasa Inggris, yaitu simple present tense dan simple past tense. Namun sebelum kita membahas tentang beberapa contoh dari dua kalimat ini, terlebih dahulu harus kita mengetahui apa itu pengertian dari simple present tense dan apa itu pengertian dari simple past tense. Nah, kita mulai dulu dari simple present tense. Simple present tense di sini adalah salah satu kalimat yang digunakan ketika suatu kejadian sedang berlangsung saat ini atau kejadian yang berlangsung berulang kali atau kebiasaan. Dan tenses ini merupakan tenses yang paling sering digunakan dalam bahasa Inggris. Seperti yang terlihat pada media pembelajaran ini, ada beberapa kata yang sering kita gunakan atau sering kita lakukan pada aktivitas kita sehari-hari. Seperti di sini ada contoh yang sesuai ditunjukkan atau diekspresikan pada media yang ada di sini, yaitu mulai dari kata wake up, bangun, dan get up, terbangun, dan have a shower, mandi, dan have breakfast, yaitu sarapan, dan listen to the music, yaitu mendengarkan musik, dan go to work, pergi bekerja, dan make dinner, yaitu makan malam. Nah, selanjutnya di sini untuk lebih jelasnya, untuk mempelajari simple present tense itu kita harus memiliki atau mengetahui rumusnya. Contohnya di sini, untuk membentuk kalimat atau tenses ini biasanya digunakan kata kerja bentuk dasar atau verb one, kecuali untuk kata ganti orang ketiga menggunakan verb one plus s atau is. Nah, di sini ada beberapa contoh subjek, yaitu kita mulai dari subjek I, you, they, sama we. Namun sebelum kita membahas kelanjutan dari kata kerja, di sini saya akan menjelaskan apa itu subjek. Subjek adalah pelaku atau orang, sedangkan verb atau kerja itu adalah sesuatu yang melakukan suatu pekerjaan atau proses, maka dia disebut sebagai kata kerja. Kemudian di sini ada kata keterangan waktu dan keterangan tempat. Di sini
saya akan menjelaskan beberapa contoh. Yang pertama adalah kita menggunakan subjek I. Kemudian kata kerja orang pertama yaitu go yang artinya pergi. Nah, contoh kalimatnya di sini, I go to school by bus. Nah, saya pergi ke sekolah itu menggunakan bus. Nah, ini contoh kata kerja yang menggunakan subjek I. Kemudian ada di sini beberapa contoh yang menggunakan subjek she, dia perempuan, dan subjek he, dia laki-laki, dan subjek it, yaitu untuk benda. Di sini contohnya masih sama-sama menggunakan kata kerja yang berarti pergi, namun penggunaannya yang berbeda. Kali ini akan menjelaskan subjek she atau dia perempuan dengan menggunakan kata kerja. Perbedaannya itu adalah kalau dia subjeknya she atau dia perempuan, maka pada kata kerjanya itu harus ditambahkan is karena subjeknya itu menggunakan subjek orang ketiga, yaitu tepatnya menggunakan subjek she, dia perempuan. Contoh kalimatnya adalah she goes to school by bus. Perempuan itu pergi ke sekolah menggunakan bus. Atau bisa juga membuat contoh yang lain sesuai keinginan kita atau subjeknya. Nah, di sini catatannya adalah untuk kata kerja yang berakhiran o atau ch atau sh atau x atau z, tambahkan dia is. Di sini contohnya ada kata kerja go berubah menjadi goes karena ditambahkan is. Lihat itu akhirannya adalah o, maka ditambahkan dia is menjadi goes. Kemudian di sini ada contoh cat, dia berakhiran huruf h atau e, maka ditambahkan dia is, maka bunyinya menjadi catches. Kemudian ada contohnya lagi, yaitu wash yang artinya bersih. Dia akan berubah menjadi washes karena ditambahkan is, karena akhirannya adalah eight. Seperti yang kita lihat pada gambar ini, he has got a skateboard. Di sini laki-laki itu memiliki sebuah skateboard sesuai dengan keterangan yang ada pada gambar ini atau media ini. Kemudian untuk kata kerja atau verb yang berakhiran konsonan plus y, hilangkan y-nya dan tambahkan dia is 3 huruf, yaitu i, e sama s. Di sini contohnya adalah carry, dia berakhiran huruf y, maka y-nya itu harus dihilangkan dan ditambahkan is menjadi carries. Kemudian di sini ada contohnya juga study, maka dia dihilangkan y-nya menjadi studies karena ditambahkan ies dan seterusnya. Sedangkan untuk kata kerja yang berakhiran vokal plus y, cukup tambahkan s saja. Contohnya di sini ada kata kerja play, maka dia menjadi plays. Tinggal ditambahkan s pada akhir at the end of the verb-nya. Kemudian ada kata say, dia akan menjadi says karena pada kata kerjanya berakhiran huruf y. Kemudian ada kata enjoy menjadi enjoys. Di
Di sini saya akan menjelaskan beberapa penggunaan simple present tense itu. Yang pertama, kejadian yang berulang yang berlangsung saat ini.